YouTube telah mengubah hidupku sebagai orang desa. Perjalananku selama kurang lebih 4 tahun menjadi YouTuber itu benar-benar telah mengubah hidupku sebagai orang yang tinggal di desa dan akan selalu tinggal di desa, tidak akan ke kota gitu ya. Dan ya, kamu bisa lihat, aku tinggal di desa, dimana apa ya definisi dari desa ya, mungkin bisa dibilang ketika Alfamart tuh jauh, Indomaret tuh jauh gitu ya. Dan menjadi YouTuber itu benar-benar memberikan diriku banyak hal. Tapi aku tidak akan mengatakan, aku tidak akan menceritakan YouTube telah memberikanku banyak materi. Mungkin kalau misalnya kamu klik video ini dan kamu berharap dirimu adalah seorang YouTuber pemula dan kamu berharap video ini akan bercerita tentang apa saja yang udah aku dapatkan di YouTube dalam hal materi, mungkin kamu akan kecewa. Karena sejujurnya materi yang kamu dapatkan dari suatu hal itu tidak akan mengubah dirimu secara internal. Itu hanya ya itu adalah efek samping dari apa yang udah kamu kerjakan. Dan ya itu tidak mengubah dirimu. Yang lebih mengubah dirimu adalah bagaimana kamu berproses dan apa yang berubah dari dirimu gitu ya. Karena kalau bisa aku bilang dulu sebelum aku menggunakan kamera ini, aku dulu cuma ngonten pakai kamera Oppo A57 dengan resolusi buri. Kamu bisa cek di videoku yang lawas yang udah aku unlist, dan tapi aku udah playlist lah ya. Kamu bisa cek di deskripsi ya kalau kamu pengen nonton videoku yang lawas, dan di situ ada 200 video yang udah aku buat. Dan pada akhirnya karena YouTube aku bisa membeli kamera yang pengen ku beli dari dulu, kamera action cam ini. Tapi kamera action cam ini nggak mengubah hidupku. Jika kamera ini ibaratnya itu tidak lagi ada pada diriku, ya aku tetap aku gitu loh. Yang lebih berubah adalah sesuatu yang terjadi pada diriku yang dulu adalah orang desa. Oke? Dan ya, itu adalah topik yang akan kubawa pada perjalanan kami nanti sekarang. Dan kita akan lihat sini ya. Kita akan lihat sini perjalanan kami nanti di pagi ini, dan kita akan lakukan ritual kami nanti terlebih dahulu. Sekarang pukul 6.54 21 Juni 2026, dan ini adalah SPPG. Hey masih libur. Oke, ini SPPG MBG yang masih libur, karena kayaknya memang beberapa SPPG masih libur ya. Dan ya, ini titik 0 km alias kuburan gitu. Dan ya kamu bisa lihat, ini aku tinggal di desa. Oke, aku akan bercerita sebagai orang yang tinggal di desa dan akan tetap tinggal di desa. Sebagai anak yang ditinggalkan ayah, dan sebagai anak terakhir. Wow, kita lihat dulu ya. Jangan lupa lihat kanan kiri. Oke, aman. Sebagai anak yang ditinggal ayah, meninggal dan harus tinggal sama ibu, dan kedua kakakku tuh udah merantau lah gitu ya. Sehingga aku berpikir bahwa oke, aku akan di rumah aja. Aku akan tinggal di desa. Aku akan mencari pekerjaan di desa. Aku nggak pernah berpikir aku akan tinggal di mana, Jakarta, Surabaya, Medan atau mana. Dia pernah berpikir. Karena aku udah mantep bahwa oke, aku akan di rumah aja nungguin ibu. Karena ibu ya udah ya kalau misalnya di rumah sendiri kasihan kan gitu ya. Masa semua anak harus merantau gitu ya. Meskipun ibuku itu tidak mengekang lah ya, tapi aku punya kesadaran sendiri. Jadi disclaimer ya,
ibuku nggak sama sekali mengekang. Dan ya itu yang kupikirkan. Dulu aku berpikir, oh oke, mungkin aku pengen jadi pegawai kelurahan aja, oke. Atau aku tetap stay jadi pegawai koperasi. Dulu aku adalah kerja di koperasi juga yang ada di sekitar sini. Atau ngelamar pekerjaan yang ada di sekitar kampung lah, di desa gitu ya. Aku nggak pernah berpikir bahwa aku akan bekerja jauh gitu ya. Dan ya aku selalu berpikir kalau dulu kalau aku tinggal di kampung dan bekerja di kampung, mungkin relasiku itu ya hanya di situ-situ aja. Hanya di sekitar ya maybe mungkin 10 kilo lah. Dengan radius 10 kilo aku kenal orang-orang itu. Kayak ya kalau kita bekerja di dekat rumah kan pasti ya cuman itu aja yang dikenal itu ya. Dan ya itu adalah yang ku pikirkan dulu. Simple. Pikiran ya udahlah, kalau tinggal di desa mau ngapain lagi kan? Nggak usah jauh-jauh mikirnya, nggak usah berpikir bakal kerja di gedung yang lantainya berpuluh-puluh, yang kalau masuk tuh harus tap in pakai kartu. Nggak pernah terpikir seperti itu aku sama sekali. Terus bisa kenal orang banyak gitu ya, dari berbagai Indonesia, itu nggak pernah terpikir sama sekali. Ya sampai akhirnya ada sebuah tindakanku yang dulu datang ketika aku sempat resign dari pekerjaan dan iseng-iseng mencoba YouTube lah, mencoba YouTube. Dari awalnya aku tuh nggak berani ngomong depan kamera, dari awalnya aku tuh bikin konten tanpa muka, proses sampai akhirnya semakin menikmati proses itu, mendapatkan hasil berulang-ulang sampai ya prosesnya memang nggak berat, prosesnya memang nggak gampang ya, sorry. Tapi aku menikmati itu, benar-benar menikmati. Terus ya pada akhirnya semakin bikin video semakin belajar, kemudian ngomong depan kamera, tampil gitu ya. Hal yang gak pernah aku bayangkan sebelumnya, bahwa dulu aku berpikir circle pertemananku ya tetanggaku aja, mungkin teman-temanku di tempatku kerja dulu. Ya, yang gue bilang tadi radius 10 kilo aja. Tapi setelah aku bikin konten, setelah aku bikin video, setelah aku memberanikan diri ngomong depan kamera, aku gak pernah berpikir bahwa videoku itu akan ditonton oleh orang yang lokasinya ada di Brunei, lokasinya ada di Timor Leste, lokasinya ada di Aceh, lokasinya ada di Kediri, lokasinya ada di mana lagi, Sulawesi, lokasinya ada di Kalimantan, di Tarakan. Karena itu yang memang benar-benar terjadi. Diriku dulu yang bikin video hanya di dalam kamar sempit yang belakangnya itu, yang temboknya itu kayak sekatnya itu hanya dari triplek, belum punya studio sendiri, dan membuat video itu hanya menggunakan webcam dengan public speaking seadanya. Tapi video itu sampai ditonton oleh orang-orang yang gak pernah terpikirkan sebelumnya. Aku bikin video dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah yang tidak pernah terpikir sebelumnya akan bisa ditonton orang-orang dari jauh. Dan ada kereta di belakang ya. Dan itu yang benar-benar life changing buatku. Karena aku ngerasa, aku dulu juga ada sedikit perasaan bahwa sebagai orang desa, karena ada perasaan aku ki sopo sih, atau aku tuh siapa sih. Kita lihat kereta terlebih dahulu ya.
Ya, aku ada sedikit rasa minder. Aku tuh siapa sih? Apalagi kalau dulu konten-konten seperti self improvement itu didominasi oleh orang-orang yang ada di Jabodetabek, yang ya mayoritas bahasanya pakai lo dan gue gitu ya. Dan ada sedikit rasa minder videoku itu akan ditonton siapa gitu ya. Ternyata apapun yang kamu buat di internet, ini aku akan memberikan semacam apa ya, motivasi buat dirimu lah ya, dari pengalamanku, real my experience. Apapun yang kamu buat di internet, sebagaimana kamu berpikir bahwa videomu biasa saja, akan selalu ada orang yang nonton yang tidak pernah kamu bayangkan dia itu dari mana. Dan itu yang terjadi pada diriku. Aku juga nggak pernah terpikir bahwa videoku akan sampai luar negeri, sampai Malaysia, sampai Brunei, sampai Timor Leste juga ada. Kenapa aku bisa tahu? Karena ada beberapa yang komen, dan dulu aku bikin grup untuk viewersku yang punya sebuah problem. Dulu kan aku membahas tentang topik kecanduan pornografi kan. Dan ya aku tahu, aku kenalan di situ. Jadi itu yang ku alami, di mana YouTube benar-benar mengubah perspektifku bahwa ya kita bisa bergaul loh, kita bisa punya circle yang tidak terbatas. Apalagi kalau misalnya kamu ngomong dengan pakai bahasa Inggris. Kalau aku ngomong pakai bahasa Inggris, mungkin benar-benar unlimited. Mungkin aja ada yang nonton videomu. Misalnya aku ngomong pakai bahasa Inggris ya, ada yang nonton videoku dari Nigeria, dari Uganda, atau dari mana, dari Amerika. Ya, karena internet memberikan kita kesempatan itu. Itu yang benar-benar ku alami. Dari yang dulu selalu berpikir bahwa mungkin aku akan bergaul dengan orang-orang ini aja sepanjang hidupku. Data nggak juga. Ternyata setelah aku memberanikan tampil di internet, YouTube memberikan kesempatanku untuk bergaul dengan banyak orang. Dan bahkan ini yang benar-benar semakin membuka pikiranku, semakin mengubah hidupku. Dulu aku hanya di dalam kamar aja. Tapi ketika aku memulai series kami nanti ini, berjalan-jalan, ngevlog, aku bertemu banyak orang yang tidak pernah kubayangkan, orang-orang hebat. Secara real, secara fisik. Dan aku mendokumentasikan itu di videoku, di YouTubeku. Aku gak pernah terpikir sebagai orang desa aku akan ngobrol dengan orang. Kalau kamu nonton videoku yang aku sedang di sebuah kedai kopi, yang Kopi Pit lah, di situ aku ngobrol dengan cucu dari yang punya Kopi Pit itu, yang udah sejak 1930-an. Di situ aku nggak tahu, benar-benar nggak tahu bahwa ternyata setelah aku cari tahu orang tersebut dan aku punya kenalan yang tahu, ternyata itu adalah salah satu keluarga terkaya raya di Kutoarjo. Dan aku sebagai orang desa hanya benar-benar spontan. Hei, gondrong. Hanya benar-benar spontan datang ke tempat itu, berkenalan, bertanya soal kopi, tanpa tahu bahwa sebenarnya itu adalah salah satu saudagar Tionghoa yang ada di situ. Aku anak desa gitu. Dan ya aku akan bilang bahwa apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu kerjakan sekarang, YouTube itu
percayalah bahwa itu akan membuat sebuah perubahan dalam dirimu. Jangan pernah memikirkan hasil. Hasil itu adalah efek samping dari apa yang kamu kerjakan secara enjoy. Seperti kamera ini, kamera yang sangat aku inginkan dari dulu. Akhirnya aku berhasil membelinya. Tapi aku tidak membuat itu menjadi sebuah sebuah obsesi yang lebih gitu ya. Terhadap hal eksternal itu tidak menjadi obsesiku. Tapi justru ketika hal-hal yang ibaratnya itu pengembangan diri pada diriku, itu yang mengubah diriku secara pelan-pelan dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Ya itulah perjalananku sebagai nyantai mbah. Kopine pun di kopine. Oh betul. Oke. Dan ya itu dia. Mungkin perjalanan kali ini tidak akan panjang ya, karena hari Minggu ini aku ada urusan. Dan terima kasih sudah menemani aku jalan pagi kali ini. Kita bertemu lagi di Caminante 164. Oke? Kalau kamu seorang YouTuber, tetap semangat, bahwa percayalah bahwa apa yang kamu buat, apa yang kamu upload, pasti akan ada orang yang nonton. Dan percayalah bahwa kamu tidak akan menyangka bahwa mungkin orang yang nonton itu dari belahan bumi mana, belahan Indonesia mana. Nah itu yang terjadi pada diriku. See you.